Wikipedia, dimana kali ini kita bakal bahas Wesen. Wesen atau Wesen berasal dari kata Jerman yang artinya makhluk. Istilah kolektif yang digunakan untuk menggambarkan makhluk yang terlihat oleh para Grimm. Mereka nggak cuma jadi dasar dari dongeng yang telah disusun oleh Brother Grimm, tetapi juga dari banyak legenda dan cerita rakyat dari banyak budaya. Ada Anubis, Aswang, Chupa-Chubrah, Wendigo, dan masih banyak lagi. Saat para Wesen berwoge atau berubah wujud, mereka bisa mengenali Grimm dengan menatap mata mereka. Di saat itulah, mereka dapat melihat kegelapan tanpa batas di mata Grimm, yang memungkinkan seorang Wesen dapat melihat bayangan yang merupakan sifat asli mereka sebenarnya atau wujud aslinya. Wesen pernah dipuja sebagai dewa di Mesir. Oleh karena itu, mengapa banyak dewa Mesir seperti Anubis, Bastet, Tefnut, Amit, dan Khafre digambarkan dengan fitur mirip binatang. Beberapa ribu tahun yang lalu, ribuan budak disiksa untuk mencari Anubis dan beberapa dari mereka berhasil dimumikan sepenuhnya. Selama dan sebelum Perang Salib keempat, Wesen digunakan untuk berperang di pasukan keluarga kerajaan dan menggunakan Grimm untuk mengontrol dan mengawasi pasukan Wesen mereka. Selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan kehilangan begitu banyak kekuatan dan mungkin karena pengaruh global membuat mereka tidak dapat lagi menggunakan Wesen sebagai tentara. Atau mereka sudah tidak membutuhkan tentara Wesen dan membiarkan makhluk-makhluk itu menyebar ke seluruh dunia. Wesen adalah liminal, yaitu mereka menampilkan dua keadaan keberadaan secara simultan dalam satu tubuh fisik. Secara fisiologis, Wesen adalah parahuman. Mereka punya dua set DNA yang berbeda dalam sistem yang sama. Ketika dalam bentuk manusia, Wesen mau bagaimanapun secara fisiologis ya seperti itu guys, dan dengan demikian mereka tuh dapat dianggap juga sebagai manusia. Namun, aspek-aspek tertentu tentang mereka masih membedakan mereka dari umat manusia lainnya. Meskipun menjadi parahuman sendiri, banyak Wesen memakan manusia ataupun Wesen lainnya. Sebenarnya seorang manusia juga bisa sih jadi Wesen dengan cara menggunakan topeng yang telah dijiwai oleh seorang pendeta Santeria dengan kemampuan untuk mentransfer atribut Wesen ke pemiliknya. Wesen tuh umumnya berperilaku stereotip sesuai dengan jenis mereka sendiri. Ada si Bloodbath yang galak dan pendendam. Terus ada si Gebars tuh yang berbahaya dan juga gini cukup pendendam juga guys. Atau si Malifers yang memiliki kecenderungan untuk mengirim pesan. Nanti Lily bakal bahas satu persatu ya mengenai jenis Wesen ini. Jika seorang Wesen memaksakan diri untuk berwoge atau berubah wujud terlalu sering, sisi Wesen mereka sepenuhnya bakal mengambil alih. Nah, situasi ini dinamakan amkippen atau upset. Sisi Wesen mereka bakal lepas kendali dan benar-benar menutupi sisi kemanusiaan yang tersisa. Selama masa amkippen itu, Wesen bakal mengalami blackout dan nggak ingat apa-apa selama mereka kehilangan kendali. Seorang Wesen juga dapat mengalami demensia guys, namun gejalanya lebih parah dari manusia. Ketika kondisi memburuk, perilaku mereka tuh bakal jadi makin gelisah. Mereka mulai nggak terduga dan dapat menjadi rentan untuk menyerang orang lain secara acak. Wesen yang menderita demensia ini tidak menyadari apa yang sebenarnya mereka lakukan. Seorang penjaga atau anggota keluarga biasanya akan menghubungi Gevater Todd, yang mana dia ini adalah seorang Wesen yang memiliki kemampuan untuk menidurkan Wesen yang dilanda demensia dan membantu mereka meninggal dengan cara yang lebih damai dan bermartabat. Kompleksitas genetika Wesen mungkin sulit dipahami buat kalian ya, tapi di sini Lily mau jelasin sedikit nih. Kali aja kalian paham-paham lah. Oke, jadi gini guys, tabel ini sebenarnya menjelaskan apa yang bakal terjadi kalau misalnya mereka itu kawin dan ngelahirin anak atau punya keturunan gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu, Khurshid itu adalah manusia normal yang mengetahui tentang Wesen, sedangkan Khurshid Guntrigger adalah anggota royal family atau para bangsawan. Tapi mereka lebih overpower guys.
bukan Wesen ataupun Green. Mereka tuh juga memiliki kekuatan parahuman, cuman tingkatannya tuh berbeda sama Wesen. Nah, kalau misalnya Wesen nikah sama Wesen, pastilah anaknya juga bakal memiliki gen Wesen 100%. Nah, kalau Wesen nikah sama Khurshid, maka kemungkinan gen Wesennya tuh cuma 50% dan sisanya adalah gen manusia biasa atau bisa dibilang hybrid Wesen. Terus nih ya, kalau misalnya Wesen nikah sama Khurshid Guntraeger, maka gen Wesennya bakal jadi 100% dan kemungkinan mungkin bakal lebih kuat atau overpower dari Wesen biasanya. Nah, kalau Khurshid nikah sama Khurshid, otomatis gen Wesennya bakal 0. Sama juga kayak Khurshid nikah sama Khurshid Guntraeger, maka gen Wesennya juga bakal jadi 0. Tapi kalau misalnya Khurshid Guntraeger nikah sama Khurshid Guntraeger, ini masih belum diketahui ntar jadinya kayak gimana. Bisa jadi bakal overpower atau bakal jadi manusia biasa. Dalam beberapa kasus, genetika bisa menjadi lebih rumit dalam hal hybrid. Ada kemungkinan keturunan manusia dan Wesen tidak dapat berwoge sepenuhnya dan hanya memiliki bagian wajah atau bagian tubuh lainnya yang dapat berubah wujud. Nah, ada satu kasus nih yang terdokumentasi tentang bagian tubuh Wesen yang berhasil ditransplantasikan ke tubuh manusia. Tetapi operasi ini hanya berhasil apabila manusia tersebut tidak menolak bagian yang ditransplantasikan dan memilih untuk tetap hidup. Namun nih ya, kemungkinan besar sebagian dari mereka lebih memilih untuk mati karena menolak untuk memiliki bagian Wesen tersebut di dalam tubuh mereka. Dan sebagai akibatnya, mereka jadi pendendam dan dapat melakukan kekerasan serta berusaha untuk membunuh orang-orang yang bertanggung jawab yang menciptakan mereka.